Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal istiqlal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun wa ya ayyuhan nas, yang kami hormati, kami cintai bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa YouTube Darussalam Tegal yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan satu tema menyongsong datangnya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, wabil khusus kepada warga negara Indonesia yang sebentar lagi kita akan memasuki peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Ibarat orang umur 80 tahun ini sudah lansia, ya. Sudah tua, ya. Dan saya percaya dengan kalau tuanya manusia atau tuanya orang itu semakin tua semakin lemas, semakin tua semakin banyak penyakitnya. Tetapi kalau negara kita Indonesia ini semakin tua, insya Allah semakin kuat, semakin siap, dan semakin hebat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kenyataannya memang seperti itu. Hanya perlu kami sampaikan, untuk bisa seperti itu ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama, mari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini kita isi dengan materi atau dengan isian-isian yang baik. Yang pertama, diisi dengan ilmu. Jadi dengan harapan untuk negara kita sekarang sudah merdeka 80 tahun ini, mari kita kembangkan pengetahuan. Baik pengetahuan umum, pengetahuan teknik, pengetahuan politik, dan pengetahuan lainnya, dan tidak kalah pentingnya adalah pengetahuan agama. Insya Allah kalau selalu didasari atau diimbangi dengan agama, itu akan berhasil. Sebab kalau umpamanya kita punya ilmu setinggi langit, apa saja pinter, ya, tapi tidak ada dasar agamanya, itu rusak. Orang pintar membuat ini, yang pintar membuat itu, katakan saja orang ahli internet pintar membuat ini, pintar membuat itu, tapi kalau tidak didasari dengan agama, itu akan terjadi kerusakan. Karena agama itu penting, ya. Oleh karenanya lewat kesempatan ini kami mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, monggo kita meningkatkan pengetahuan. Baik pengetahuan meningkatkan secara formal ataupun non formal. Kalau formal mungkin yang sekarang sekolah di SD naik SMP, MTS, setelah di MTS atau di SMP kita naik ke SMA atau ke aliyah atau SMK dan seterusnya itu formal. Tapi kalau yang non formal itu banyak sekali, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh, ngaji, mengharap pitutur dari orang yang pandai, mengharap pitutur dari orang yang baik, mengharap pitutur, saran-saran dari orang yang ahli di bidang ilmunya. Itu yang tidak formal. Di samping pengetahuan kita tingkatkan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, mari kita galang persatuan dan kesatuan. Sebab ini pun kalau pamannya kita sudah punya agamanya arti, ilmunya luar biasa, tapi kalau tidak digalang persatuan dan kesatuan, rusak. Orang pintar yang satu dengan orang pintar yang lain saling mencela, saling mencemooh, saling menjatuhkan, repot ini. Ya untung kalau yang namanya ulama atau kiai, antara kiai yang satu dengan kiai yang lain itu agak tidak rukun, ya. Yang satu buat pesantren ini, yang satunya buat lagi, itu lumayan, berarti pesantren dikembangkan. Tapi kalau kiainya itu tidak punya minat untuk membuat pesantren, kiai yang satu dengan kiai yang lain akhirnya
tidak rukun, saling mencela, saling mencemooh, saling menghancurkan. Ini contoh kiai ya. Begitu juga orang-orang intelek ya. Cendekiawan kalau tidak bisa rukun ya repot ya. Suruh bangun ini nggak mau, maunya menjatuhkan. Suruh bangun ini nggak mau, maunya menjatuhkan orang lain. Ini jangan sampai terjadi apa yang telah disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik itu memang seperti itu. Orang munafik itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tufsidu fil ard, qalu innama nahnu muslihun. Disuruh jangan merusak bumi Allah. Tapi mereka orang munafik itu menjawab, saya tidak merusak, saya ini malah membangun, saya ini malah memperbaiki. Itu orang-orang munafik. Kalau diperintah suruh beriman ya, anu'minu kama amana subaha, apakah saya ini akan beriman seperti orang-orang yang bodoh? Jadi kalau disuruh beriman itu dia mengatakan orang yang beriman itu orang yang bodoh ya. Jadi saya tidak perlu beriman. Itu orang-orang munafik. Kalau di Indonesia yang sudah merdeka selama 80 tahun bermunculan orang-orang munafik, tidak mungkin negara kita ini menjadi negara yang hebat, menjadi negara-negara yang betul-betul memberi manfaat kepada umatnya ya. Akhirnya apa? Bisa juga negara yang sudah merdeka 80 tahun diancam oleh Allah, ancaman Allah itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kita mau mensyukuri terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah, niscaya Allah akan menambah nikmat tadi. Tapi kalau kita mengkufuri, tidak mau mensyukuri, inna adzabi lasadid, diancam sesungguhnya siksaku banget pedihnya atau banget beratnya. Jadi ini ayat ini mohon bareng-bareng kita perhatikan sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, agar negara kita itu tetap eksis, tetap maju dan tetap berkembang, sehingga apa yang kita harapkan negara kita itu semakin tambah menjadi negara yang disegani oleh negara-negara yang lain. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu tentang menyongsong kedatangan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita sebagai warganya termasuk orang yang mau mensyukuri terhadap nikmat yang besar ini, yaitu nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian saja. Merdeka, 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 merdeka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.